Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Taib, ayuhal abna'i, insyaallah berikut ini kita akan mempelajari atau dengan tema keputraan. Keputraan kita akan membahas tentang tanda-tanda balik. Karena ini sangat penting untuk kita ketahui bersama apa saja tanda balik sehingga nantinya kita mengetahui apa yang kita akan lakukan. Dan apa tanggung jawab kita setelah kita dinyatakan balik dengan tanda-tanda yang ada sesuai yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita langsung tanda-tanda balik yang pertama anak semuanya, yaitu ihtilam. Apa itu ihtilam? Yaitu mimpi basah. Mimpi basah adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya sperma dari kelamin kita semuanya. Baik dalam kondisi kita tidur, disadari atau tidak, atau dalam kondisi kita sadar. Itu yang Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladzina min qablihim. Dan apabila anak-anak kalian telah ihtilam. Ihtilam apa tadi? Ya, keluarnya sperma dari kelamin kita semuanya. Maka hendaklah mereka meminta izin. Seperti orang-orang yang sebelumnya mereka minta izin. Minta izin untuk apa? Untuk masuk ke kamar orang tua misalkan. Hendaknya kita minta izin. Masuk ke rumah orang, ke rumah kita sendiri, itu semuanya kita harus minta izin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Nah, ini sekaligus kewajiban atau tanggung jawab setiap kita sebagai seorang yang telah muhtalim, balik, yaitu mandi di hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah mengalami ihtilam atau balik. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an salasatin, 'anil na'im hatta yastayqil, wa 'anil sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta ya'qil." Nah, ada kata-kata yahtalim lagi. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat qalam dari orang tidur sehingga dia bangun, dan anak kecil sehingga dia balik. Nah, begitu kita balik, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memerintahkan para malaikat untuk mencatat amal ibadah kita dan perbuatan buruk yang kita perbuat, perbuatan dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala catat itu semuanya. Dan itu kita sudah menanggung diri sendiri. Ya. Makanya tatkala kita balik, kita hendaknya berhati-hati. Apalagi setelah kita mengetahui diri kita balik, maka jagalah. Jangan sampai kertas putih atau kesucian kita, kebersihan kita tercorengkan dengan banyaknya dosa yang kita perbuat. Nah, Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, fa'awwaluha, yaitu pertama kali
keluarnya tanda balik adalah khurujul mani min qubulihi, yaitu keluarnya sperma dari kelamin. Wa huwal ma'ud dafiq, kata Ibnu Qudamah, yaitu air yang lemah, air yang memancar. Alladzi yakhluqu minhul walad, yang dengannya akan terproses dibuatnya seorang janin. Fa kaifa ma kharaja, dan bagaimanapun cara keluarnya, min yaqzatin, dengan kondisi terjaga sadar, au manamin, atau kondisi kita tidur tidak mengetahuinya, bijima'in, dengan hubungan, au ihtilamin, atau mimpi basah, au ghairi zalika, atau selain daripada itu, hasala bihil bulughu, maka dia sudah dinyatakan baligh. La na'lamu fi dzalika ikhtilafan, maka kita tidak menemukan ikhtilaf ulama di hal tersebut, ya. Itu tanda balik. Yang kemudian berikutnya, tumbuhnya rambut-rambut atau bulu-bulu yang keras di sekitar kemaluan. Al-Imam Daruqutni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Quraidah, fakana man ambata qutila wa man lam yunbit khuliya sabiluhu, fakuntu mimman lam yunbit fakhuliya sabili." Pada perang Bani Quraidah, kami dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Orang-orang yang telah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sementara orang-orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya dibiarkan hidup. Itulah peraturan perang. Kalau belum balik, belum dikatakan tidak boleh dibunuh. Jika sudah balik maka dibunuh. Boleh dibunuh. Salah satu tandanya yaitu dengan tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kelamin kita. Dan aku, katanya, tatkala itu termasuk orang-orang yang belum tumbuh sehingga aku pun dibiarkan hidup. Dalam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, wa ammal inbatu fahuwa ayyan bata sya'rul khashni hawla zakar rajul aw farjil mar'a alladhi istahaqqa akhadhahu bil musa, wa amma az-zaghabu dha'ifun fala i'tibara bihi fa innahu yathbutu fi haqqi as-saghiri, wa bihadha qala Malik wa Syafi'i fi qawlin. Nah, adapun al-inbat, yaitu tumbuhnya rambut yang keras dari sekitar zakar laki-laki dan juga perempuan, yang bisa dibersihkan dengan silet atau pisau. Adapun bulu-bulu halus, sifatnya bulu-bulu halus yang tumbuh di kumis atau yang di semisalnya, maka itu tidak mengapa, tidak dianggap. Bulu halus ini biasanya juga sudah bisa tumbuh pada masa anak-anak. Inilah yang menjadi pendapat Imam Malik, juga Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, yaitu Al-Mughni ayat 50, jilid 4 halaman 51. Kemudian ketiga, genap berusia 15 tahun dari bulan Hijriyah. Ini bulan Hijriyah sebagai patokan, bukan bulan Masehi.
Tanda balik yang ketiga adalah genapnya berusia 15 tahun menurut kalender Hijriyah. Nafi' berkata, "Haddatsani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'aradahu yawm al-Uhud wa huwa ibnu 14 wa huwa ibnu 14 sanatan falam yujizni thumma 'aradani yawm al-Khandaq wa ana ibnu 15 sanatan فأجازني." قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله فأن يفرضوا لمن بلغ 15. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa dia pernah menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam berperang Uhud. Saat itu umurnya masih 14 tahun. Namun beliau tidak mengizinkannya. Kemudian dia menawarkan lagi pada perang Khandaq. Saat itu usiaku 15 tahun dan beliau mengizinkanku. Nafi berkata, aku menemui Umar ibnu Abdul Aziz. Saat itu dia adalah khalifah. Lalu aku menceritakan hadis ini. Kemudian dia berkata, ini adalah batasan antara anak kecil dan orang dewasa, yaitu umur 15 tahun. Kemudian dia menulis kepada para gubernurnya untuk membebani kewajiban bagi mereka yang telah berusia 15 tahun. Nah, itu tanda-tanda yang sifatnya menyeluruh, ada pada diri laki-laki dan juga ada pada perempuan. Di sana juga ada tanda-tanda balik yang hanya dimiliki oleh perempuan, yang mana orang laki-laki tidak memilikinya. Apa itu? Pertama, mengalami haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang mengalami haid kecuali dengan memakai kerudung. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, wa ammal haidu fahuwa ilmun 'alal bulughi la na'lamu fihi khilaf. Adapun haid itu adalah tanda balik. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara para ulama. Itu kata Ibnu Qudamah. Kemudian tanda yang kedua yang khusus ada pada diri perempuan yaitu hamil. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainas sulbi wat tara'ib. Ini adalah dalam surah At-Tariq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dirinya. Dari apakah dia diciptakannya? Diciptakan dari air yang dipancarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, itu ada dua tanda balik yang hanya dimiliki oleh perempuan saja dan tidak dimiliki oleh laki-laki. Adapun tanda balik yang tadi, yang pertama itu sudah mencakup untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, ini untuk tanda balik yang semoga semuanya kita dapat memahaminya dan mengetahuinya, dan jika telah ada tanda-tanda, salah satu tanda pada diri kita, maka kita sudah balik dan sudah sepantasnya untuk kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan juga amalan-amalan soleh kita lakukan. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.